Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sayyidina sholli Muhammad. alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Afwan Bi, saya hamba Allah dari Majalengka ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita dapat bersyukur dengan ikhlas tanpa dipaksa atau bagaimana? Syukron Bi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, kemudian wa amalan bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya gimana? Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan. Alhamdulillah itu ucapan syukur lisan. Masih ada syukur yang lain. Syukur dengan hati, yakin, menyadari ini adalah nikmat dari Allah, itu bersyukur. Qanaah dengan nikmat dari Allah itu syukur. Kemudian dengan perbuatan apa? Menggunakan nikmat itu untuk yang diridhai oleh Allah, itu syukur dalam af'al, perbuatan. Jadi kalau orang ternyata diberikan nikmat oleh Allah kok digunakan untuk maksiat, berarti tidak bersyukur dia. Nah, ini. Jadi syukur itu 3 komponen, 3 bagian. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Nah, semuanya harus kompak. Kalau lisan aja perbuatan enggak, ya belum dikatakan syukur yang hakikatnya. Nah, seperti itu. Jadi agar kita bersyukur dengan cara yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas, ya memang harus menyadari, merenungi, mulai dengan perenungan. Nikmat ini datang dari mana? Dia misalkan habis sarapan nih. Berdoa, iya berdoa, tapi ternyata di hatinya kurang perenungan. Jadi doanya doa lisan saja. Gimana doanya setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau direnungi itu doa yang hebat loh. Coba, alhamdulillahilladzi at'amana, puji syukur kepada zat yang telah memberikan aku makan, wa saqana, memberikan aku minum, wa ja'alana minal muslimin, dan yang telah menjadikan kami termasuk orang-orang muslim. Jadi doa apapun, walaupun hubungannya dengan perbuatan dunia, makan, minum, tapi tetap dikaitkan dengan akhirat. Kenapa? Mau engkau makan yang enak apapun, minum enak apapun, tapi yang terpenting engkau adalah dijadikan oleh Allah dari golongan orang-orang muslim. Karena itu nikmat yang hakiki itu. Jika kemudian makan enak, minum enak, ternyata bukan orang muslim, ya jadi bukan enak. Nah ini, jadi seperti itu. Harus ada perenungan tentang nikmat sehingga dia bisa tulus dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat makan, belum nikmat yang lain. Nikmat mata, enak bisa melihat atau enggak sih? Enak bisa melihat, bisa warna hijau, biru, merah, kuning, macam-macam. Ya, kalau sudah rabun sedikit udah nggak enak sama sekali. Ya, kemana-mana harus pakai bantuan kacamata misalkan. Ya, matanya bukan 2 jadi 4, double. Ya, kalau udah gelap susah. Ya, ngelihat yang jauh, ngelihat yang dekat dari seakan-akan ngelihat ya kan, ngelihat yang jauh seakan-akan dekat. Nah ini kan susah juga. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika itu adalah dihayati dengan baik, dengan hati, dengan penerimaan yang benar, maka akan keluar rasa syukur dalam lisan, dan kemudian menyadari harus digunakan syukur itu dalam perbuatan juga. Nah, ini bisa nikmat Allah, sehat. Untuk apa ini? Nah, untuk sesuatu yang baik tentunya. Digunakan ibadah. Nah, itu tanda syukur.
Makanya harus bagian syukur yang 3 bagian ini harus dilaksanakan sehingga akan mendapatkan predikat hamba yang bersyukur. Ingat, ketika kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan menambah nikmat itu. Mesti. Ketika nikmat yang sedikit disyukuri, maka akan mendatangkan nikmat yang lebih banyak lagi. Kalau nikmat sedikit enggak disyukuri, jangan-jangan nanti enggak akan diberi lagi oleh Allah. Nah ini, naudzubillahi min dzalik. Nikmat, misalkan nikmat bisa makan, misalkan yang paling sederhana. Ya, kalau kita pahami, jangan sampai kita menyanyiakan makanan. Makanya adab ketika makan itu tidak boleh mencela makanan. Ya kan? Kemudian enggak boleh membuang-buang makanan mubadzir. Nah, itu adalah untuk mengundang nikmat yang lebih besar lagi. Khawatir kefakiran kita ketika hidup gara-gara kita menyanyiakan makanan. Gara-gara membuang nasi, jadi kita diuji oleh Allah fakir. Wah, ini kan eman. Nah, gitu. Nah, ini. Wallahu a'lam bishshawab.